Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya akan berbagi resep ikan bakar yang super praktis, enak, mudah banget membuatnya. Cocok banget buat acara spesial tahun baru, yaitu ikan nila bakar teflon. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 3 ekor ikan nila. Untuk ikan nilainya ini sudah saya bersihkan dan juga sudah saya cuci bersih ya. Teman-teman juga bisa menggunakan jenis ikan lainnya, sesuaikan saja selera teman-teman. Ikan nilainya ini juga sudah saya sayat seperti ini. Ini tujuannya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap ke dalam. Selanjutnya kita marinasi. Beri perasan air jeruk nipis atau jeruk lemon, sesuaikan saja yang ada. Kita ratakan. Taburi secukupnya lada bubuk, boleh menggunakan lada butiran ya, kemudian dihaluskan, diratakan juga ya. Bagian baliknya juga sama, kita taburi. Selanjutnya taburi garam secukupnya, diratakan. Bagian baliknya juga sama ya, kita ratakan sampai merata. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Sambil menunggu ikannya dimarinasi, kita siapkan untuk bumbu olesnya. Ada kecap manis, ini saya gunakan kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin, 2 sendok makan minyak goreng, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Seperti ini ya teman-teman hasilnya, kita sisihkan dulu. Sekarang kita lanjut membuat sambal untuk pelengkap ikan bakar teflonnya nanti. Bahan-bahannya ada cabai rawit secukupnya, potong kecil-kecil, boleh menggunakan cabai rawit hijau juga. Bawang merah secukupnya, iris tipis-tipis. Satu buah tomat matang ukuran besar, potong kecil-kecil. Oke teman-teman, jadi untuk bahan sambalnya ini cukup 3 bahan saja ya. Ada cabai rawit, bawang merah, dan tomat. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di mangkok. Kemudian tambahkan kecap manis secukupnya. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau dirasa kecap manisnya masih kurang, boleh ditambah ya. Pokoknya sesuaikan saja selera teman-teman. Oke, seperti ini ya hasil sambalnya. Sekarang kita lanjut ke tahap membakar ikannya. Sebelum dibakar, kita goreng dulu ikan nilainya. Panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan ikan nila yang sudah dimarinasi tadi. Goreng ikan nila sampai warnanya kuning kecoklatan. Gunakan api kecil saja supaya tidak cepat gosong. Setelah bagian bawahnya sudah kering, sekarang kita balik supaya matangnya merata. Oke teman-teman, seperti ini ya warnanya sudah kuning kecoklatan. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan ikan nilainya. Sekarang kita lanjut membakar ikan nilainya. Masukkan semua ikan nila yang sudah digoreng tadi ke dalam teflon. Boleh juga menggunakan panggangan jenis lainnya ya. Kalau saya menggunakan teflon saja karena lebih praktis. Selanjutnya kita oleskan bumbu yang sudah kita buat tadi ke seluruh permukaan ikan nila. Pastikan merata hingga ke dalam sayatan ikan. Gunakan api kecil saja supaya tidak cepat gosong. Sekarang kita balik ikannya ya. Lanjut mengolesi bagian baliknya. Untuk mengoles yang bagian baliknya ini juga sama ya. Usahakan merata hingga ke dalam sayatan ikan. Untuk pengolesan bumbunya ini boleh diulangi. Panggang ikan nilainya sampai bumbunya berkaramel. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, bumbunya sudah berkaramel. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan.
Sekarang kita pindahkan di piring saji. Jangan lupa sajikan bersama sambal yang sudah kita buat tadi ya. Ikan nila bakar teflon siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ikan bakar. Rasanya sangat lezat banget, membuatnya sangat simple, yaitu ikan bakar bumbu kuning tanpa santan. Bahan-bahan yang kita gunakan yang utama yaitu adalah ikan. Ikan yang digunakan bebas ya teman-teman, mau ikan nila, ikan gurame, ataupun ikan jenis lainnya, sesuaikan saja selera teman-teman. Ikannya sudah saya buang kotorannya dan telah saya cuci bersih, kemudian disayat seperti ini. Tujuan ikannya disayat supaya bumbunya bisa meresap. Ukuran ikan yang saya gunakan ini campur ya teman-teman, ada yang besar, ada yang kecil. Kebetulan ini ikannya hasil mancing teman suami. Selanjutnya kita marinasi terlebih dahulu ikannya, beri garam secukupnya, kemudian kita ratakan seperti ini. Beri perasan air jeruk, sama ya juga kita ratakan sampai semuanya tercampur rata. Kemudian kita sisihkan dulu. Untuk bumbu halusnya ada 10 buah bawang merah, 10 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 15 buah cabai rawit merah. Untuk cabai rawit merahnya boleh ditambah, boleh dikurangi. Oke, semua bahan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di blender. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan cobek, sesuaikan saja yang ada. Oke, seperti ini ya hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan dulu. Bumbu pelengkapnya ada 2 lembar daun jeruk, 1 batang serai. Untuk serainya kita geprek seperti ini. Kemudian kita potong-potong menjadi beberapa bagian. 30 gram gula merah, 1 sendok makan air perasan jeruk nipis. Semua bahan-bahannya sudah siap. Kita kembali lagi di ikan yang telah kita marinasi tadi ya. Ikannya boleh kita cuci seperti ini, hasilnya sudah bersih. Oke, sekarang kita lanjut menggoreng ikannya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, taburi tepung terigu secukupnya. Tujuannya supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan. Kemudian kita masukkan ikan. Goreng ikannya cukup sampai setengah matang saja. Kalau teman-teman ikannya mau langsung dibakar juga boleh ya, tapi takutnya nanti gampang hancur. Setelah ikannya digoreng, selanjutnya kita tumis bumbu halusnya tadi. Di sini saya menggunakan mentega kurang lebih 100 gram, kemudian kita cairkan seperti ini. Setelah menteganya cair, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada daun jeruk, serai, dan juga gula merah. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini bumbunya sudah matang, aromanya harum. Selanjutnya kita masukkan air secukupnya, kurang lebih 300 ml. Kalau teman-teman menggunakan santan, ukurannya juga sama ya, 300 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, 1 sendok makan air jeruk atau air lemon, sesuaikan saja yang ada. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya mengental. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah mengental. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk.
Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke teman-teman, bumbunya sudah matang ya. Teksturnya seperti ini, tidak terlalu encer, tidak terlalu kental. Bumbu kuning untuk ikan bakar siap digunakan. Oke, selanjutnya langsung saja kita pindahkan ikan yang sudah kita goreng setengah matang tadi di teflon ataupun di bakaran jenis lainnya ya. Boleh menggunakan arang. Kalau saya menggunakan teflon saja, ambil praktisnya. Kemudian kita olesi bumbu sampai merata. Untuk tahap pengolesan bumbunya ini diulangi sampai beberapa kali ya teman-teman, supaya lebih meresap. Jadi hasil ikan bakarnya seperti ini ya teman-teman, tidak mudah hancur karena tadi ikannya sudah digoreng setengah matang terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini tahap pengolesannya yang terakhir karena tadi sudah saya ulangi sampai 4 kali. Ikan bakarnya kita pindahkan di piring saji. Ikan bakar bumbu kuning tanpa santan siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ikan super simple, rasanya sangat enak bikin nagih, yaitu ikan bakar kecap. Untuk bahan yang kita gunakan ada 2 ekor ikan. Untuk ikan yang saya gunakan ini ikan nila. Ikannya sudah kita bersihkan dari kotoran dan sudah kita cuci bersih. Kemudian kita sayat seperti ini. Tujuannya supaya bumbunya bisa meresap dan cepat matang. Kalau teman-teman mau menggunakan jenis ikan gurame juga bisa ya, sesuaikan saja selera teman-teman. Ikannya kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai merah keriting, setengah ruas kunyit, setengah ruas jahe. Untuk semua bahan bumbunya ini kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, kita tuang di cobek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender, tidak harus cobek. Tambahkan setengah sendok teh ketumbar butiran, sepucuk sendok teh lada bubuk atau lada butiran, sesuaikan saja yang ada. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, seperti ini hasil bumbunya yang telah kita ulek, sudah benar-benar halus. Kemudian kita bersihkan dari ulekannya dan kita kumpulkan seperti ini. Kemudian kita tuang di mangkok. Selanjutnya tambahkan kecap manis secukupnya. Untuk kecap manisnya ini sesuaikan porsi teman-teman saja ya. Kalau lebih suka manis boleh dibanyakin kecapnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Karena masih kurang kecap saya tambahkan lagi. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya ke tahap memasak ikan bakarnya. Pertama kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu secukupnya. Tujuannya agar tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan. Kemudian kita masukkan ikan. Goreng ikannya cukup sampai setengah matang saja, jangan terlalu kering. Sebelum dibalik, bisa kita ratakan menggunakan minyak seperti ini supaya matangnya lebih merata. Baru kemudian kita balik. Oke teman-teman, menggoreng ikannya cukup ya, kira-kira seperti ini. Ini sudah setengah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita ke tahap membakar ikannya. Di sini saya menggunakan teflon saja.
Kemudian kita olesi margarin seperti ini, kita ratakan sampai pinggir-pinggir supaya tidak menempel saat nanti kita membakar ikan. Kalau teman-teman mau membakarnya menggunakan arang juga boleh ya, sesuaikan saja yang ada. Selanjutnya masukkan ikan yang telah kita goreng tadi. Selanjutnya kita olesi bumbu yang sudah kita racik tadi. Olesi sampai merata. Yang baliknya juga sama ya, kita olesi bumbu juga sampai merata. Untuk tahap mengoles ikan bakar ini bisa diulangi sampai 2 atau 3 kali ya teman-teman, sampai bumbu yang kita racik tadi habis, supaya rasanya lebih gurih dan lebih nendang. Kalau ikan bakarnya ini sebelumnya kita goreng setengah matang, itu hasilnya akan crispy yang bagian ekornya. Kemudian ikannya itu tidak akan berair atau basah, jadi rasanya lebih enak. Kalau langsung dibakar biasanya tekstur ikannya basah dan gampang hancur. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Ini tadi kita ulangi sampai 3 kali mengolesi bumbunya. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Setelah kita tiriskan, selanjutnya bisa kita pindahkan di piring saji. Ikan bakar kecap siap untuk disajikan. Pada video kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat ikan nila bakar menggunakan teflon. Oke, bahan-bahan yang diperlukan ini ada 9 ekor ikan nila yang segar dan sudah saya bersihkan. Juga sudah saya garet-garet ya. Selanjutnya beri perasan air lemon atau jeruk nipis juga bisa. Lada bubuk, kemudian ratakan menggunakan tangan juga boleh. Diamkan selama kurang lebih 15 menit agar bumbu meresap. Untuk bahan bumbunya ini ada 15 buah bawang merah, 6 siung bawang putih, kemudian cabai merah keriting dan juga cabai rawit. Resep lengkapnya silahkan cek di kolom deskripsi ya. Ada kunyit sama jahe dan ketumbar. Ini saya menggunakan ketumbar bubuk ya. Teman-teman juga bisa menggunakan ketumbar yang butiran juga boleh. Ini semua bahannya saya iris kecil-kecil ya, agar memudahkan saat nanti menghaluskan. Setelah selesai, oke, langsung saja masukkan ke dalam blender, atau teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek. Masukkan juga ketumbarnya. Nah, ini ya hasilnya bumbu yang sudah saya haluskan. Selanjutnya siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja masukkan ikan nila yang sudah dibersihkan tadi dan sudah dimarinasi. Goreng ikannya terlebih dahulu sebentar ya teman-teman, setengah matang, agar nanti saat dibakar menggunakan teflon tidak gampang hancur ya. Oke, kira-kira seperti ini ya, setengah matang. Kemudian boleh angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, langsung saja tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi.
Tumis bumbu hingga aromanya harum. Untuk jahenya ini tidak saya ikutkan blender ya, cukup saya geprek saja seperti ini. Nah, masukkan, ikut ditumis juga, beri garam, kemudian kaldu jamur, dan aduk-aduk lagi. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Setelah bumbunya sudah harum dan matang, kemudian masukkan kecap. Kurang lebih ini ada sekitar 6 sendok makan kecap. Tumis sebentar saja ya, sampai warnanya berubah saja seperti ini kira-kira ya. Langsung saja saya pindah ke mangkok, karena ini teflonnya mau saya gunakan untuk membakar ikannya. Panaskan teflon, beri mentega atau margarin, dan ratakan agar nanti saat digunakan bakar ikannya tidak lengket. Setelah rata, langsung saja masukkan ikannya. Ikannya ini yang saya bakar 4 dulu ya, karena teflonnya cuma muat 4, sisanya nanti menyusul. Kemudian langsung saja olesi bumbu yang sudah dibuat tadi dan ratakan ke seluruh bagian ikan sampai ke dalamnya, kepala-kepalanya juga ya. Setelah sudah rata, dibalik. Baliknya juga diolesi sampai merata. Panggang selama kurang lebih 5-7 menit di setiap sisi hingga matang sempurna. Setelah sisi baliknya diolesi bumbu, dibalik lagi agar bumbunya tidak gosong. Teman-teman juga bisa cek ya seperti ini, kalau rasanya ikannya agak keras, nah itu tandanya ikan sudah matang. Boleh diangkat dan siap untuk disajikan.